Qala al-muallif bisanad muttasil ilaihi al-fadl al-khamis fi dilalati ala sihhati tariq as-sufiyah. Dilalah, nah ini bukan dilalah orang Jawa ya. Dalil-dalil yang menunjukkan, penunjuk kebenaran, kevalidan, kesahihan jalan sufi. Berarti di zaman Imam Ghazali ada yang meragukan jalan kesufian, apalagi Malamatiyah. Jalan sufi pun diingkari, apalagi Malamatiyah. Malamatiyah ini pasti dicaci maki orang. Qala Abu Darda, qala Sayyidina Abu Darda, beliau berkata, Abu Darda itu disebut dengan Luqman sahabah. Jadi Sayyidina Luqman itu nabi di Mesir. Kulitnya hitam. Tapi kalam yang keluar darinya selalu kalam hikam. Tiadalah orang yang diberi hikmah di zaman itu kecuali dia nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW, maka siapapun diberi hikmah dia cuma wali. Dia bukan nabi lagi. Ya, hikmah itu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam ruhaninya, ke dalam qalbunya. Sayyidina Abu Darda disebut Luqmanu ummati Muhammad SAW. Luqmannya umat Nabi Muhammad SAW. Al-mu'minu, mu'min itu yanzuru min warai sitrin raqiqin fa wallahi innahu lal haqq yukdhibuhu Allah Ta'ala fi qulubihim wa yujrihi ala alsinatihim. Ya. Mu'min hakiki itu yanzur, kalau dia memandang, dia berpandangan, dia berpendapat, dia berasumsi, min wara'i sitrin raqiq, dia memandang dari dalam dada ini yang disebut sitrin raqiq, tutupan yang halus, bukan sekedar pakai. Nah, kita sering pakai ini doang, atau pakai mata doang, atau pakai melihat komentar netizen. Ya, kalau mau komentar, nih teman-teman ya, kalau baca status orang bikin kalian emosi, langsung skip, jangan ikuti lagi. Jangan ikuti akun dia, karena itu wasting time, buang-buang waktu, dan danasatul qulub, bisa menodai kolbu. Nih, sebelum misalnya nih saya buka akun orang yang jelekin Jiza, nggak sengaja baca, habis itu ketemu, mata saya akan menilai dengan yang saya baca itu. Paham? Mau ngotor-ngotorin mata? Oke? Jadi nggak usah ngotor-ngotorin mata tentang ngegosipin temen, ngegosipin orang lain, ngegosipin Anies, Prabowo, dan Ganjar. Apa hubungannya? Banyak hubungannya. Ini kan lagi perang, ya, campaign. Ini lagi campaign. Atau menjelekin guru, menjelekin kawan, torikot yang lain, kawan yang lain. Husnuzon aja. Walaupun ada mursyid yang angkat Imam Mahdi gitu ya. Kan ada kan kemarin? Nah, kita husnuzon. Mungkin maksudnya bukan Mahdi secara istilah, tapi Mahdi secara lughah, secara bahasa, orang yang dapat petunjuk. Yang bilang Rocky Gerung itu utusan Allah, maksudnya semua kita ini kan diutus oleh Allah ke muka bumi. Itu adab kita, itu adab. Mungkin maksud dia lain, itu kan potongan-potongan kita kan nggak tahu. Cuma kalau antum di belakang punya sikap lain, itu lain cerita. Ala kulli hal, itu cara kita ngademin hati biar nggak emosi-emosi amat sama orang, ya. Atau kita kemudian merendahkan pengikut dia nantinya. Guyonannya
Buya Yunal itu. Fa wallahi, kata beliau, demi Allah, innahu lal haq, sungguh itu al-haq, ya. Al-haq itu yuqzifuhullahu fi qulubihim, kebenaran itu Allah yuqzif, qadhaf, Allah lemparkan, tancapkan ke dalam kolbu mereka, wa yujrihi ala lisanihim, lalu Allah tumpah ruahkan melalui lisan. Nah, gimana caranya biar sampai begini? Makanya dulu saya sebelum ceramah, guru saya mengatakan, kamu wajib riyadhah 40 hari suluk. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngelihat kemana-mana, zikir nggak boleh putus. Kecuali ketiduran, atau emang lalai nggak sanggup. Dan itu luar biasa. 10 hari pertama kejadiannya apa, 10 hari kedua, 10 hari pertama sakit badan itu ya. Nggak boleh makan banyak, makan ala kadarnya. 10 hari kedua mulai menikmati, tapi ada sedikit sakitnya, masih pegal-pegal, kesemutannya nggak tanggung-tanggung. Pas berdiri rasanya nggak ada kaki. 10 hari ketiga mulai hilang sakitnya, mulai nikmat semuanya. 10 hari keempat, kulluhu ma'un ghazir matrun wa ghaisun. Itu nikmat sampai selesai. Ya, sampai hari ini. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau mau ada hikmah muncul dari lisan, itu nggak pakai, bukan dengan cara pakai sarung kemana-mana, pakai baju koko. Dulu kan saya kemana-mana pakai baju koko. Ternyata koko itu Cino. Kita kira itu Islami, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasat orang mukmin. Nah, firasat bahasa Arab, arti firasat. Firasat itu lintasan al-khatir as-sari', al-khatir as-sari', yang pasti al-khatir as-sari', fa'il. Lintasan yang cepat, sekelibet gitu di dalam hati. Kalau orangnya tidak berhati tenang, gak bisa dibaca. Untuk menenangkan hati gimana caranya? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan program-program zikrullah hati tenang. Kalau sudah tenang baru bisa menangkap apa yang masuk. Makanya antum akan heran, ya. Kok dia bisa ngomong begitu, kita enggak gitu. Kok yang dia kalamkan ngena, kok yang kita kalamkan enggak. Itu rahasianya, karena dia bisa nangkep itu. Kalau orang sudah bisa nangkap firasat kolbunya, Allah akan izinkan dia nangkap firasat di kolbu orang lain. Itu masalahnya. Nah, itu yang disebut muka syafah. Tapi hati-hati, muka syafah itu, kata Syekh Bahauddin, jika engkau masuk ke suatu taman, lalu pohon-pohon, bahkan hewan-hewan mengucapkan salam kepadamu, fala taltafit ilaih. Jangan hiraukan dia, kembalilah ke tugas aslimu. Jadi nggak boleh tergoda dengan keramat-keramat. Ya, thariqatuna thariqatul istiqomah. Thariqat kita, thariqat yang berusaha istiqomah. Ya. Hati-hati terhadap lintasan hati orang beriman. Kenapa? Karena dia yanzur binurillah. Kalau kita kan yanzur dengan data, ya kan? Pakai data, dihidupin dulu, terus di googling, benar nggak? Dia googlingnya ke dalam, antum googlingnya pakai jari, beda nggak? Dulu orang googling pakai tasbih, sekarang tasbih dibid'ahkan, handphone nggak dibid'ahkan. Maka ramailah hari ini orang tidak pakai handphone, apa orang nggak pakai ini, tapi habis assalamualaikum langsung buka handphone, benar nggak? Konyol nggak tuh ustadznya tuh? Apa kata dia? Ente pakai tasbih harus bayar hak cipta kepada Saulin, katanya. Ada ustadz begitu, coba. Ya, lucu-lucuan lah itu ya. Kita nggak benci sama ustadz begitu, cuma lucu aja. Ente lucu deh gitu.
Kalau perlu ketemu kita cubit-cubit pipinya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Inna min ummati, nah ini lebih sahih lagi. Inna min ummati muhadditsin mukallamin wa inna Umar minhum. Di antara umat Nabi Muhammad SAW, nah, Nabi ngomong di antara umat, berarti tidak hanya satu orang ini. Jika ada di antara kamu sekarang ini, dialah Umar. Berarti setelah Umar masih ada nggak? Selain Umar ada nggak? Kan di antara umatku. Kalau diterjemahkan sebagian umatku muhaddatsin. Allah berkalam ke dalam kolbunya. Gimana? Sudah ngalamin belum? Belum kan? Kenapa belum? Para Allah selalu berkalam loh ke kolbu kita. Ya, nggak ada pulsanya. Jadi nggak bisa dengerin. Nggak ada pulsa, deket-deket sama wifi. Wifi itu mursyid, wifi itu majelis. Jangan jauh-jauh dari majelis. Semua orang punya masalah, semuanya orang musibah. Nggak ada orang nggak punya masalah, nggak ada orang nggak punya musibah. Yang nggak punya masalah musibah itu siapa? Orang mati. Anak kecil ada masalahnya nggak ada. Coba lagi makan, makanannya jatuh, nangis kan? Bener nggak? Kita ganti yang baru, nggak maunya yang itu. Bagi dia tuh masalah itu. Bagi anak kecil tuh masalah. Kalau antum ada punya barang jatuh, lepas dari genggaman, terus nangis, masih kanak-kanak berarti. Mau harta, mau anak, mau jabatan, mau popularitas, apapun yang digenggam, pasti nanti jatuh, pasti lepas. Kalau lepas, terus kenapa? Yang milik, yang punya siapa? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Baca itu sering, tapi pas kejadian nggak nerima. Lillahi, milik Allah. Ma fis samawati wal ardh. Yang di langit, yang di bumi. Berat emang. Di saat kita lagi senang-senang diambil tuh, beratnya bukan main. Tapi sayang kita kepada Allah mesti lebih berat daripada itu semua. Kenapa Sayyidina Umar mampu merevisi banyak hukum-hukum? Karena Allah berkalam mengilhamkan sesuatu kepada kolbunya. Sampai debat banyak dengan Ali. Ya, banyak debatnya dengan Ali. Ya, banyak sekali. Nah, semoga Allah berkalam ke dalam kolbu kita dan mengatakan anal baqi wa ma siwaya fani. Akulah yang kekal wahai hambaku, selain aku pasti binasa. Ya. Ada orang suami sekarang bunuh istri, beritanya suami bunuh anak, ayah bunuh anak. Apa yang terjadi? Cuma karena urusan dia mungkin hidup susah, terus stres, anaknya dibunuh. Itu kan berarti ada masalah di kolbunya. Kolbunya nggak hidup, dia cuma pakai ini hidup. Jadi hari ini teman-teman jangan hanya hidup pakai ini, mesti hidup dengan sitrin raqiq atau sudur, dengan kolbu. Nggak ada lagi ceritanya. Zaman sudah begini, masih membiarkan kolbu kita terpapar. Ya. Wa qara'a sayyidina Ibnu Abbas wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul ataupun nabi. Wala muhaddatsin. Kalau di bacaan Ibnu Abbas itu ayatnya ada tambahannya. Wala muhaddatsin. Tidak juga orang yang dia bukan rasul, bukan nabi, tapi muhaddas.
dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama beda pendapat mengenai Asif bin Barkhia, orang yang mindahin istana Balqis. Ya, apakah dia nabi atau tidak? Seandainya dia bukan nabi, maka disebut muhaddas. Dan muhaddas itu sampai hari ini masih ada. Muhaddas itu orang yang kolbunya diajak bicara oleh Allah SWT. Kalau kita pengen, kata Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki, Alawi Al-Maliki, mengikuti Said Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Thariqat Idrisiyah, lakukan setiap selesai syuruk 2 rakaat sholat istikharah atau sholat hajat. Jadi kalau kita belum mampu membaca itu, sholat istikharah, sholat hajatlah setiap hari selesai sholat syuruk. Atau syuruk langsung sholat itu. Kan sholat syuruk juga nggak wajib toh. Mau ngamalin? Nah, itu nggak perlu dijazahin itu. Ya, itu sudah standar amalan imam-imam wali-wali Allah seperti Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, dan yang saya dengar dari murid-murid beliau, Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, beliau pegangannya itu. Allahu Akbar. Jatuh sayang. Alhamdulillah gak nangis ya. Benar-benar ya, anaknya Faiz luar biasa. Muhaddasin dia Faiz. Ya, boleh. Cuma yang kalau mengikutin para imam habis. Jadi kita mau hadapin siang malam, kecuali sibuknya malam. Nah, atau emang jam segitu lagi jalan ya. Ya udah sebelum subuh. Kan nggak mesti itu kan, kalau Sidi Ahmad itu sebelum subuh amalannya udah padat. Jadi penutupnya nanti pakai istikharah beliau. Istikharah itu nggak hanya mau kawin. Serius. Emang mau kawin doang istikharah? Mau milih guru, milih teman, mau kerja apa, nanti biar minta dibimbing kalau lagi kerja, kalau lagi ngajar biar dibuka hatinya dan hati muridnya. Ya, jangan mau kawin doang. Mau kawin istikharah. Emang yang minta kita pilihkan ke Allah cuma urusan nikah-nikah doang? Enggak, semua urusan istikharahkan, hajatkan gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hatta mau jodoh yang soleh itu cocok. Ya. Cocok dunia akhirat. Nanti rezeki pasti Allah sesuaikan. Ya, nggak usah aneh-aneh mintanya. Jangan kaya dulu baru nikah. Nikah dulu baru kaya. Sepakat Bu Dokter? Man ra'a fi umrihi walau manaman wahidan sahihan istaghna 'anil barahin wal akhbar wal athar wal ayat ad-dala 'ala dhalika akthar min an tuhsa. Apa kata beliau? Kesimpulannya, man ra'a fi umrihi walau manaman wahidan sahihan. Siapa yang melihat isyarat Allah di dalam dirinya walaupun sekali seumur hidup, meskipun di alam bawah sadar, tidur maksudnya, atau lagi zikir ketiduran, kan enak banget tuh. Ya. Istaghna 'anil barahin. Cukuplah, dia nggak perlu butuh pembuktian dalil-dalil. Ada tidur sebelum zikir, ada zikir di dalam tidur. Ada tidur di dalam zikir. An-naumu fi dzikr, ada an-naum qabla dzikr. Ada tidur sebelum zikir, ada tidur di dalam zikir. Mana yang nikmat?
Hmm. Ya. Karena akal kita ini barriernya kuat, jadi dia punya hijab yang sangat tebal sekali. Maka Allah mengizinkan orang-orang seperti kita ini kebanyakan untuk bisa berinteraksi dengan alam sana, itu ditidurkan dulu sehingga dari alam bawah sadar masuk ke alam bawah sadar, baru dia bisa tembus ke sana. Karena alam sana itu ada, dia paralel. Di sana ada, di sini ada. Cuma orang-orang fisika kan berani ngomong paralel doang. Karena kalau mereka terjun ke sana juga nggak berani. Mereka berani cuma bilang halu. Ya, orang-orang kimia kalau udah bahas-bahas bab kimia murni tentang Tuhan udah langsung diem. Ya, tentang teori kromosom aja mereka udah langsung diem. Ya, contoh beda kromosom manusia dengan kera berapa? Kita 4 berapa, dia 4 berapa? Coba cek lagi. Kita 46, dia 48 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, coba cek. Benar? Ya, kromosom. Kenapa kita nggak bisa loncat-loncat kayak dia? Nggak bisa, kecuali latihan dulu. Kalau monyet itu emang lahirnya udah bisa begitu langsung. Itu kimiawi badan dia. Burung kan lebih lagi. Nggak tahu berapa burung tuh. 70 per 80-an dia. Maka dia bisa terbang. Ya. Jadi itu urusan kromosom. Ya, tanya Pak Tabah itu gimana Pak Tabah? Benar nggak? Iya benar. Kita berapa? 46, cuma beda 2. Kalau pakai teori Darwin nih. Darwin bilang, dulu kita kera, lalu berevolusi menjadi Oke. Pertanyaannya, untuk merubah kromosom, kamu hasil evolusi. Marah bapaknya. Sekarang saya untuk merekayasa kromosom kimiawi yang di badan saya itu perlu labnya. Apakah mungkin seorang kera itu dia melakukan percobaan eksperimen untuk dirinya? Serius? Terus gimana cara dia merubah dari 48 menjadi 46 jadi manusia biar jalannya tegak begini? Gimana caranya? Enggak, itu udah beda lagi, itu kutukutan. Itu kembali lagi dia. Kalau manusia jadi kera kembali lagi, ayo gimana? Gimana cara jawabnya? Gimana Pak Tabah? Itu dia. Dia udah taubat berarti itu. Berarti si Ed itu, si kera itu ada intervensi kepada dia. Si X. Mereka cuma berani bilang ada si X yang intervensi kepada si kera terhadap kromosom dia. Anggaplah kita terima teori evolusi. Anggap aja terima dulu. Ya, biar senang dulu mereka kan. Lalu kalau betul ada si X itu siapanya si Ed dan manusia, si kera dan manusia itu. Emang siapa orang laboratorium zaman itu? Kalau itu bukan Tuhan itu sendiri, maka mereka udah kalau sebut X langsung diem. Itulah nggak fairnya orang-orang kimia murni itu. Bagi saya itu nggak fair. Kalau kamu berani, lanjutin dong pertanyaannya, ya kan? Katanya murni. Kira-kira begitu ya. Hah? Lompat-lompat. Oke, Faslus sadis, pasal ke-6. Dikit lagi ya. Wa alam anna lil qalbi baban
yanfudhu fihi syayatin yanfudhu fi syaitanu fi muqabalati babihi nafid ila alamil ghaib. Kulli syaitani lammatun kama anna lil malaki lammah. Kolbu itu, ini Imam Ghazali gak serius. Kolbu itu kenapa bisa dikuasai syaitan? Sebenarnya kolbu nggak bisa dikuasai syaitan, tapi hanya bisa diwaswaskan syaitan. Karena kolbu itu arsyullah, baitullah, tempat bersemayamnya rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka tidak akan bisa dikuasai selain Allah. Tapi kita dihalangi untuk mengakses itu oleh waswas syaitan, oleh kata syaitan. Syaitan yang paling berbahaya kata orang. Kata orang. Kata orang gak enak sama orang. Ya, mau jadi orang hebat? Pura-pura budak dengan kata orang. Ya, ikuti kata kata kolbu. Kalau orang mah kita begini, nyenengin kelompok yang A, tapi tidak nyenengin kelompok yang B, ya. Anna lil qalbi baban. Kolbu itu punya pintu yang syaitan bisa tembus kepadanya, ya. Fi muqabalati babihin nafith ila alamil ghaib. Pintu itu berhadap-hadapan dengan akses ke dimensi lain. Ngeri gak bahasanya itu? Jadi syaitan itu masuk ke pintu, yang pintu itu berhadapan dengan dia kalau masuk ke situ, akses ke alam lain itu ketutup. Itu yang membuat orang masuk ke masjid nggak dapat rasa, masuk ke majelis tidak dapat rasa, masuk ke kubur nggak ada rasa. Ngelihat ada orang susah nggak bergetar. Nah, berarti harus ada yang diberesin gitu. Gak usah takut, beresin. Mesti diberesin. Ya. Wali syaitan lammatun kama anil malak lammah. Dan syaitan itu punya tusukan seperti jarum dan dia bisa mengakses ke pintu itu. Nah, bagi orang tertentu dia bisa lihat. Ya, khususnya para anbiya dan wali-wali ghaus, ya. Nah, kita kalau nggak sampai ke situ, ya kita katakan kami tasdik, kami percaya. Karena yang mengabarkan Nabi Muhammad SAW. Wasifat al-madmumah madakhilus syaitan ilal qalb. Ya. Lalu tadi pintu, sekarang madakhil, tempat masuk ke pintu itu apa aja? Akses ke pintu itu, tiketnya apa aja? Yaitu sifat-sifat tercela. Sayang, benci, mana yang jadi masuk? Menahan marah atau emosional, suka marah, mana yang cepat masuk? Silakan pilih tiap hari. Kita milih hidup yang mana? Milih hidup untuk ruang syaitan atau untuk ruang malaikat. Ya, jadi mulai sore ini nggak ada lagi cerita ngasih madakhil li syaitan, ngasih ruang untuk syaitan. Apa ruangnya? Sifat-sifat yang tercela. Ya, mulai dari atas, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Itu yang kata orang tadi. Yang kedua, di bawah syirik apa? Suka durhaka kepada orang tua dan guru. Turun ke ketiga, kibr, sombong. Turun keempat, iri. Kelima, marah. Keenam, lalai. Udah, berikutnya sudah hancur. Berikutnya sudah hancur. Coba diulangi. Syirik, durhaka. Kalau syaitan durhakanya ke Allah langsung. Terus ketiga tadi, kibr, sombong, iri, marah, lalai. Nah, ke bawahnya turunan cinta dunia, itu udah turunan-turunan dari itu. Ya, itu asbab orang bisa marah.
Kenapa ada Ustadz Habib marah dengan munculnya Ustadz baru? Lapak dia kegeser. Berarti dia cinta sama dunia lapakan perkiaian. Ya, itu bahaya tuh. Itu bahayanya. Dia nganggap dakwah itu lapak. Nauzubillah min. Nah, kitab Ihya ditulis untuk ulama yang begitu. Ya, kita anggap saja kita begitu. Maka kita baca kitab Ihya. Ya, anggap aja kita sekarang lagi ditampar-tampar Imam Ghazali. Nggak usah ingat orang lain, ya. Tadi udah kayaknya bayangin seseorang aja nih, ya. Fa biqadri qam'i tilka sifat tadiku majari syaitan. Gimana caranya? Sempitkan jalur syaitan di situ, aksesnya, ya. Au biqadri imaliha tattasi wala syaitan tilkal abwab wal manafis wa anta baina an tasudda hadzal bab fayakunu al-qalbu mahal hikmah wa mahbat al-malaikah, ya. Maka dengan cara melemahkan akses syaitan itu, kamu tutup kalau perlu, yakunul qalb, jadi kolbumu tempat hikmah dan tempat mendaratnya syaitan, mahbat, tempat turunnya malaikat di situ. Jadi malaikat ngomong dia tahu. Kalau malaikat sudah menjadi teman, orang itu suka wiridan. Nah, ini cek antum kalau sudah temenan sama malaikat, bakal senang baca roti, zikir pagi sore, maksurat pagi sore. Berarti udah mahbat malaikat. Ya. Wa mahal hikmah. Kalau hikmah ilmu ma'rifat. Minimal teman malaikat dulu. Gak usah tinggi-tinggian dulu. Ya, teman malaikat dulu baru nanti tempat hikmah, ya. Hikmah itu ma'rifatullah, ya. Wa may yu'til hikmata, ya, faqad utiya khairan katsira, ya. Siapa yang diberi hikmah, dia diberi anugerah yang besar. Lalu kalimat penutupnya, wa jami'u hadhil abwab allati sata'ti min ba'di hadzal bab fi qam'i syahawat wa takhilatil qalbi anha. Bab-bab setelah ini akan membahas gimana cara melatih supaya pintu-pintu syaitan itu ditutup. Maka teman-teman semua, ini manhaj Imam Ghazali, tapi manhaj ini masih akan rancu kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk riyadhah thariqah. Maka tugas orang-orang yang ngajar thariqah, dia menerjemahkan itu, jadilah dia jadi wirid, jadi riyadhah, jadi latihan. Maka ilmu kita na'khuzha min suduri syuyukh la min suturil kutub. Kita ngambil ilmu ini bukan dari buku semata, tapi dari kolbunya, ya. Karena pengarangnya sudah meninggal. Nah, sirnya diturunkan ke ulama yang masih hidup. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua. InsyaAllah Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah ala syariatil gharra wa tirqatil bayda, untuk menjalankan syariat, untuk istiqamah bertariqah, berhaqiqah, berma'rifah. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah.